Halo, selamat datang di Law's Plane, Breaking Down Law, One Plane at a Time. Hari ini kita mulai di seri hukum perusahaan. Dan sebelum kamu membayangkan PT, saham, direksi, dan lain-lain, episode pertama ini justru fondasi yang bikin episode-episode berikutnya jadi lebih mudah dipahami. Tema kita hari ini adalah peta dan konsep inti badan usaha. Pertanyaan pembukanya sederhana. Kalau kamu mau mulai usaha, kamu bikin badan usaha apa? Yuk kita bahas. Saya kasih sebuah cerita. Ada dua orang buka warung kopi, modalnya sama persis. Si A jalan sebagai usaha perseorangan, lebih simpel dan bisa langsung jualan. Si B agak sedikit repot di awal. Dia bikin PT sebagai basis usahanya. Setahun kemudian, dua-duanya lagi kurang beruntung. Utang menumpuk ke supplier. Warung sepi. Nah, di sini baru kelihatan bedanya. Si A, karena usaha perseorangan, harta usaha dan harta pribadinya itu menjadi satu. Jadi, rumah dan mobil pribadinya bisa ikut kena buat menutup utang warung kopi. Sedangkan si B, yang hilang cuma modal yang dia setor ke PT. Rumah dan mobil pribadinya semuanya aman. Utangnya sama besar, tapi nasibnya beda jauh. Dan bedanya bukan soal keuntungan, tapi soal bentuk badan usaha yang mereka pilih di hari pertama. Sebelum lebih jauh, mari kita pahami perbedaan dua istilah ini, perusahaan dan badan usaha. Perusahaan itu kegiatannya, aktivitas ekonomi yang berjalan terus-menerus buat mencari keuntungan. Sedangkan badan usaha itu wadahnya, bentuk badan hukum yang menaungi kegiatan itu, entah itu perseorangan, CV, atau PT. Berbicara soal perusahaan, dia mempunyai beberapa unsur, yaitu dijalankan terus-menerus, terang-terangan atau resmi, bertujuan mencari laba atau profit oriented, dan ada pembukuan. Tapi yang jadi pusat pembahasan di seri kita ini adalah wadahnya. Kenapa? Karena kegiatan yang sama persis bisa dibungkus wadah yang berbeda, dan wadah itulah yang menentukan seberapa jauh tanggung jawabmu kalau di kemudian hari ada apa-apa dengan kegiatan usahamu. Ini konsep inti seluruh seri. Semua bentuk badan usaha di Indonesia bisa dibagi pakai satu garis pemisah besar. Di sebelah kiri adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Di kanan yang berbadan hukum. Bedanya apa? Di sisi kiri, harta usaha dan harta pribadi pemiliknya itu bercampur menjadi satu. Konsekuensinya adalah, kalau ada utang, tanggung jawabnya bisa tembus sampai ke harta pribadi. Di sisi kanan, harta usaha terpisah dari harta pemilik. Jadi tanggung jawabnya terbatas, yaitu cuma sebatas modal yang disetor. Jadi pertanyaan kuncinya cuma satu, harta pribadimu terpisah dari usahamu atau tidak? Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan badan hukum itu? Istilah hukumnya adalah reh person. Gampangnya, badan hukum itu entitas yang dianggap orang oleh hukum. Padahal dia bukan manusia. Dia diperlakukan sebagai subjek hukum mandiri, punya hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari orang-orang di baliknya. Ciri-cirinya ada 4. 1. Dia punya harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pemiliknya. 2. Dia bisa membuat perjanjian atas namanya sendiri. 3. Dia bisa menggugat dan digugat atas namanya sendiri, bukan atas nama pemiliknya. 4. Dia hidup terus, bahkan kalau pemiliknya atau pengurusnya berganti. Sekarang kita ke tabel sebelah kiri, yang bukan badan hukum. Ada 4 bentuk. 1. Perusahaan perseorangan. Pemiliknya cuma satu dan usahanya menyatu dengan harta pribadi. 2. Persekutuan perdata atau matshab, yaitu kerjasama beberapa orang. 3. Firma, di mana para sekutunya tanggung jawab secara renteng dan bisa saling menanggung. Dan keempat, CV atau persekutuan komanditer, yang punya sekutu aktif dan sekutu pasif. Semua ini tanggung jawabnya bisa sampai ke harta pribadi. Di tabel sebelah kanan yang berwarna hijau adalah yang berbadan hukum. Yang pertama ada PT, termasuk PT perorangan. 2. Koperasi yang berbasis keanggotaan. 3. Yayasan yang tujuannya sosial, bukan mencari laba.
Dan keempat, BUMN atau Persero. Ini adalah milik negara tapi bentuknya PT juga. Semua yang berada di tabel sebelah kanan ini mempunyai tanggung jawab terbatas. Ada pemahaman yang keliru bahwa CV dan firma itu badan hukum karena didaftarkan secara resmi. Faktanya adalah terdaftar itu bukan berarti statusnya berbadan hukum. Firma dan CV memang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, tapi keduanya tetap bukan berbadan hukum. Harta sekutunya tidak sepenuhnya terpisah dari harta persekutuan. Khusus CV, memang ada sekutu komanditer alias sekutu pasif yang tanggung jawabnya cuma sebatas modal. Tapi bagi sekutu komplementer atau si sekutu aktif yang menjalankan usaha, dia tetap menanggung sampai harta pribadinya. Jadi yang membuat sebuah entitas berstatus badan hukum itu bukan soal terdaftar atau tidaknya, tapi ada tidaknya pemisahan harta kekayaan yang sah secara hukum. Menentukan pilihan mau menggunakan yang mana itu kembali kepada preferensi kita masing-masing, karena pilihan kita akan menentukan minimal 5 hal praktis. 1. Tanggung jawab. Bukan badan hukum, tanggung jawabnya sampai harta pribadi. Badan hukum, tanggung jawabnya terbatas. 2. Kalau ada masalah hukum, siapa yang digugat? Bukan badan hukum, yang digugat adalah pemilik atau para sekutunya langsung. Badan hukum yang digugat adalah entitasnya sendiri. 3. Kelangsungan usaha. Bukan badan hukum terganggu kalau pemiliknya keluar atau meninggal. Badan hukum usahanya tetap jalan terus meskipun berganti pengurus atau kepemilikan. 4. Peralihan kepemilikan. Bukan badan hukum peralihan kepemilikannya harus mengubah akta atau minta izin sekutu lainnya. Bagi yang berbadan hukum tinggal mengalihkan saham. 5. Akses modal dan kredibilitas. Ini tidak berlaku mutlak, tapi biasanya yang berbadan hukum lebih gampang dapat pinjaman dan lebih dipercaya. 5 hal ini semuanya adalah berdasarkan pilihan masing-masing. Biar lengkap, kita lihat peta sumber hukumnya, karena tiap bentuk punya rumah aturannya sendiri. Persekutuan perdata diatur di KUH Perdata pasal 16, 18, dan seterusnya. Firma dan CV diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau biasa disingkat KUHD, yaitu di pasal 16 sampai 35. PT diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang sudah diubah lewat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Koperasi diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yayasan diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Sedikit catatan penting bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengubah banyak hal soal PT, termasuk lahirnya PT Perorangan untuk UMKM. Kita rangkum semuanya. Pertama, bedakan perusahaan yang berarti kegiatan dari badan usaha yang berarti wadahnya. Kedua, konsep inti seluruh seri adalah pemisahan harta badan hukum dan bukan badan hukum. Ketiga, badan hukum itu subjek mandiri, hartanya terpisah, tanggung jawabnya terbatas. Keempat, terdaftar itu bukan berarti badan hukum. CV dan firma tidak terdaftar, tapi bukan badan hukum. Kelima, pilihan bentuk menentukan 5 hal: tanggung jawab, gugatan, kelangsungan, peralihan, dan modal. Dan khusus buat kamu yang mau mulai usaha, sebelum sibuk memikirkan nama yang keren, tanya dulu ke diri sendiri seberapa jauh kamu rela harta pribadimu ikut menanggung risiko usaha. Itu dia fondasi seri hukum perusahaan kita. Kalau episode ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan ikuti serinya biar tidak ketinggalan. Ini Lawsplain, sampai jumpa.